Kita banyak sama-sama kita dengarkan tafsir subuh yang insya Allah pada subuh ini akan disampaikan oleh Tengku Islam Kirdayani dan Senata. Akhirnya pada Tengku bersenang dan segala hormat sebelumnya saudara kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, hadirin sidang jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka 'anana as-sama'i thumma istaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Ya ibn Adam, innaka law ataitani bi turabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi turabiha maghfiratan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebiasaan orang-orang saleh terdahulu adalah menghitung berapa jumlah hari mereka sudah hidup. Di antaranya dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sehingga ada orang-orang saleh ketika menemukan angkanya, ya, saya sudah hidup 20.000 hari. Dia akan terkejut. Yang mulia, mungkin kita tidak terbiasa dengan hitungan berapa jumlah hari hidup. Yang mana masing-masing yang berpikir mungkin tuh, belum 20 sekian, 50 sekian, apa aja 60 sekian, hanya belum terakhir kawin kan 20 sekian. Jarang kita mengingat hari-hari hidup. Apa relevansinya zaman Allah Subhanahu Wa Taala? Orang saleh tadi dengar oleh orang sekitarnya ketika dia terkejut itu. Ini 20.000 hari. Kalau satu hari saya melakukan satu dosa saja, kalau 20.000 Indonesia itu kalau satu hari satu dosa saja. Yang mulia anggota tubuh kita tak berapa ya? Masing-masing anggota tubuh kali saja mungkin.
berapa dosa-dosanya. Minimalis satu dosa saja. Potonglah mungkin bonus kita pernah hidup 5.000 hari tanpa hisab ketika belum balik. Ditinggalkan 15.000 hari. Itu kalau yang hidup 20.000 hari. 20.000 hari itu kisaran hidup 57 tahun, 58 tahun. Jadi kalau kisaran hidup 65 tahun, tambah lagi 3.000 hari lagi. Setiap 10 tahun tambah 3.400 hari lebih kurang. Maka jemaah yang mulia, yang membuat Syekh orang salih ini tertegun adalah ke depan yang sudah lalu 20.000 ke depan mungkin tinggal hitungan ratus, kemudian jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ yang membuat beliau menjadi sangat khawatir. Bagaimana saya jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kalau masih terbawa itu tadi, belum terampuni. Itu kalau cuma satu hari satu dosa. Di antara teladan kita di dalam menghisab diri ini, menghitung-hitung diri ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau kalau sudah malam, sesudah Isya, menyendiri, tapi menyendiri ukuran rumah-rumah yang tidak tembok-tembok, sehingga bisa didengar oleh orang. Masuk rumah Rasulullah SAW juga langsung di pinggir masjid. Maka apa kata Umar? Ya Umar, maza fa'alta ya Umar, Amirul Mukminin, kamu ini pemimpin orang-orang beriman, kamu apa sudah kamu buat hari ini? Pukul-pukul kakinya kadang-kadang. Riwayat ini boleh jadi sampai ke kita melalui ahli baitnya, anggota keluarganya atau orang-orang terdekat. Sebagaimana Syekh tadi diawasi ataupun didengar oleh murid-muridnya. Lebih teladan lagi daripada itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh istrinya, "Ya Rasulullah, bersyahana amal salih penuh, tapi namanya istighfar mana beri. Tak pernah berhenti Rasulullah SAW beristighfar. Sehingga dalam riwayat disebutkan, saya Rasulullah ini la astaghfiru rabbi fi yaumin 70 marrah. Ada riwayat yang lain, 100 marrah. 70 kali, 100 kali Rasulullah SAW beristighfar, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dosa kita 70, lalu kita beristighfar juga 70 kali, nah itulah harapan kita. Supaya geli gak meskipun tibek lagi halak hapus. Malah sekarang udah kita kirim masih bisa diedit atau delete for all, nggak bisa delete for everyone, nggak bisa dibaca lagi. Dulu nggak bisa, kalau udah salah kirim apa yang lagi maaf buat lagi. Sekarang orang dunia pun kita dikirim. Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu lagi. Mudah sekali kita menghapus. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ini saya katakan satu sisi itu banyak sekali, sangat amat banyak dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amat sangat banyak banget lagi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak lagi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bacakan kembali bagaimana tadi makna ayat dalam surah Al-Zumar dan juga hadis kursi yang sudah dibacakan di awal ceramah tadi. Cuma yang menjadi renungan kita, udah kita banyak dosa di satu sisi, kemudian di sisi lain Allah menyediakan peluang ampunan juga begitu banyak. Masalahnya kita pula yang abai, hanya peduli. Apa di antara bukti kita kurang peduli? Umpamanya kita tanya dan kita hisab diri kita masing-masing. Itu Umar bin Khattab mengeluarkan satu kalimat yang legendaris, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu qabla an tuzanu. Timbang sendiri dulu sebelum kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa di antara hisab bahwa kita ini kadang-kadang abai, kurang peduli. Katakanlah
Yang terdekat dengan waktu kita sekarang adalah waktu sahur yang baru berlalu. Dalam sebuah ayat dalam surah Al-Imran, Allah memuji orang-orang yang beristighfar ketika waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang senantiasa mohon ampun, ya Allah, ampun, ya Allah, ampun, atau mengucapkan langsung dengan bahasa Arabnya astagfirullah, astagfirullah ketika sahur. Apa yang konsep dalam kepala kita ketika bangun sahur? Yang biasa kalau lainnya yang udah dengan tubuh ayo tahu bukan dia tu boleh. Kalau dia hilang dia prek-prek. Biar kata baju kan udah hilang, itu juga yang ada dalam kepala kita. Kau yang belajar mempunyai, jangan boleh kurang gitu. Yang semestinya tadi kalau kita balik ke yang sebelumnya, yang tidak boleh kurang adalah istighfar kita, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah jemaah yang mulia, enggak ada konsen kita tadi karena itu suasananya suasana makan, suasana lalai dan suasana banjaga dengan kurang terima kita berbanyak istighfar ketika sahur. Oke lah. Tetapi dalam suasana yang bersahaja dalam salat itu sendiri kita nggak ucapkan yang di luar salat. Kalau istighfar di luar salat ada zikir pagi, istighfar pagi, istighfar petang. Nah, Rasulullah katakan jadi bisa berjumlah sampai 100 bisa kita bagi-bagi. Kapan waktu pagi sekian, petang sekian, sesudah salat sekurang-kurangnya 3. Astagfirullah 3 kali. Tapi ini yang dalam salat ketika kita memohon ampun dengan lafaz lisan kita sendiri, apakah kita sadar ketika kita meminta itu dengan sepenuh hati? Di antaranya kalau pilihan doa iftitah, sebagian kita sudah dengan istiftah, pilihannya adalah Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya. Ya Allah, dipuji antara dengan kalah dunia ledakannya, dipuji ya Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga ataupun membentengi anggota tubuh kita. Begitu luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika rukuk dan sujud, juga ada di antara pilihan bacaannya yang berakhir dengan Allahumma ighfir, ya Allah, ampun. Juga yang sangat membekas mestinya adalah doa di antara dua sujud. Kita tidak bahas seluruhnya, itu ada 8 doa yang semuanya itu kebutuhan kita. Artinya kalau 2 rakaat kita sempat berapa kali duduk di antara sujud. Kalau 4 rakaat berapa kali sempat duduk di antara sujud. Bacaan mohon ampun itu, Rabbil firli dan seterusnya itu, apakah itu membekas seperti Syekh tadi membekas yang kalau satu hari hanya 1 dosa saja. Padahal jemaah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bandingkan dengan perebutan dunia, ini kita yang apa ini akhirat kan? Di dunia kalau ada pengumuman disediakan sekian kuota, 1000 kuota, maka yang akan melamar itu 10.000. Apa saja? Namanya beasiswa, ribu-ribu orang. Itu kuotanya terbatas. Atau lulus apa namanya? Diterima sebagai ASN, calon pegawai negeri, terima 10.000 yang melamar mungkin ratusan ribu. Tetap orang berkumpul. Tidak ada masalah, bukan suatu kesalahan. Tapi yang perlu kita ingat itu dunia akan berakhir dan cuma sedikit, terbatas, berkurang 1/100. Tetapi yang akhirat ini yang Allah sediakan tidak terbatas dan tidak berakhir, tidak berujung. Wal akhiratu khairun. Kemudian apa sudah lebih baik dan dia itu akan abadi lagi. Orang tidak berubah. Sudahlah, tak apa. Yang dunia tadi silakan berubah, tapi yang akhirat ini jangan berbanding terbalik, tapi sebanding samanya. Ini kita lebih kejar lagi. Kapan ada waktu istighfar sepenuh hati. Kapan ada ucapan di dalam salat kita mohon ampun ataupun mohon dijauhkan dari kesalahan, juga adanya sepenuh hati. Allahumma ghsilni minal khataaya. Ya Allah. Kalau tadi keempat kita minta supaya Allah jauhkan. Betampi nakala lebih dari masjidnya, jangan ada mata saya yang salah, jangan ada telinga saya. Karena sekarang telinga itu tidak mesti dengar dari orang. Melalui alat komunikasi ini sudah sekali kita pundi-pundi dosa kita bertambah. Tak jumpa dengan orang.
kita tadi itu di dunia kita berebut-rebut yang kuotanya terbatas dan akan berujung yang akhirat yang tidak terbatas, pasti dapat semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin hamba-hambanya ini meminta ampun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hambanya dibanding orang tua dari hamba itu sayang kepada anaknya. Kita tahu seorang ibu akan sayang kepada anaknya itu jangan kena apapun, baik-baik. Kalau ada bencana apa namanya, anaknya dulu diselamatkan, mau banjir, mau kebakaran, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang tua anaknya bodoh, walaupun diri sendiri mungkin kena masalah. Kita ada baca kisah-kisah itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kata Rasul lebih dari orang tua lagi. Karena orang tua kadang-kadang ada juga sulit memaafkan anaknya. Ketika anak ada kesalahan, mungkin ada sebagian orang tua langsung memaafkan. Jino juga tak salah, Jino juga maaf. Atau kebetulan salah kawal maaf. Yang urisi. Tapi ada yang urisi mudah-mudahan ingat. Ubi dari mana, belahi, rawat, sebagainya belanda. Mungkin butuh waktu dia baru bisa memaafkan anaknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Dalam hadis tadi apa dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadisnya adalah hadis si Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, maksudnya kita semua ini, wahai manusia, selama kamu mohon kepadaku, kamu berdoa, dan selama kamu punya raja, kamu punya harap-harap kepadaku, maka kamu akan saya ampuni atas apa yang kamu sudah buat tadi, mau 20.000, mau 40.000, mau 1 juta dosa, wala abadi, tidak peduli saya. Itu kasih sayang Allah tadi. Sehingga kata Nabi, selain Allah lebih sayang kepada hambanya lebih daripada orang tuanya, itu membuat orang itu bisa lebih gembira ketika mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala daripada kegembiraan seseorang yang kehilangan unta dengan segala makanannya di tengah padang pasir dan dia sudah sangat lapar. Rasulullah berdoa seperti itu. Jadi ada orang dalam perjalanan di padang pasir, untanya hilang ketika dia istirahat pergi. Sementara seluruh cadangan makanannya di unta itu. Tinggallah dia di padang pasir itu, tidak ada cadangan makanan, sudah sangat lemah. Di saat-saat antara hidup dan mati itu, tiba-tiba sudah ada lagi untanya balik ke situ dengan seluruh makanannya. Maka apa kegembiraan si hamba itu sampai dia salah mengucapkan kata Rasulullah, begitu gembiranya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku Tuhanmu, engkau hambaku. Terbalik dia ucapkan, saking gembiranya, terbalik cara mengucapkannya. Ana rabbuka wa anta abdi. Maksudnya dia mengatakan mau pengakuan dia, ana abduka wa anta rabbi. Itu saking gembiranya. Tetapi Allah kata Nabi Muhammad lebih gembira daripada itu lagi ketika si hamba, anak manusia ini, anak Adam ini kembali kepada Allah. Maka dalam lanjutan hadis kursi tadi kata Allah, kalau dosa kamu itu disusun sampai lagi. Kira dia penulis bahasa hadis. Kalau disusun dosa kamu itu sampai ke langit. Tapi kemudian kamu minta, kamu beristighfar kepadaku, saya ampuni, saya juga tidak peduli kata Allah. Aku tidak peduli. Dan terakhir dalam kata hadis ini, wahai anak Adam, kalau kamu nanti balik kepadaku dengan sepenuh bumi, salah kita berapa orang penuh bumi itu bisa kita hitung pun lagi. Kemudian ketika kamu datang balik kepada saya nanti, kamu tidak pernah mensyirikatkan saya, tidak pernah ada syirik pada dirimu, maka saya akan juga mendatangimu kata Allah. Itu semuanya Allah. Kita datang balik kepada Allah kembali, Allah akan menyambut datang kepada kita juga sepenuh bumi dalam bentuk ampunan. Maka di dalam ayat Al-Quran ini dikatakan wasari'u ila maghfiratin, bersegera kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, bersegera. Karena ada ayat yang Allah mengatakan silahkan jalan, qul siru fil ardi, silahkan berjalan-jalan di muka bumi ini, ambil apa manfaat yang bisa ambil dari muka bumi ini, apakah itu dalam bentuk wisata, apakah itu dalam bentuk mencari tadabbur alam dan sebagainya, ke langit namanya. Sekarang ada orang bisa naik sampai ke
ke bulan ataupun ke gunung, ke laut, sejauh yang bisa kita bisa, silakan. Siru, silakan jalan. Ada juga bahasa famshu fi manakibiha. Silakan tapaki kaki-kakimu di situ. Ada bahasa lain adalah Allah SWT fantashiru fil ardh. Itu sudah salat Jumat. Nah, bertebar tidak, usah cari rezeki, bertebar, bagi-bagi supaya dapat masing-masing ada wilayah sendiri, yang berdagang-berdagang, yang bertani-bertani. Ada juga bahasanya fas'au ila dzikrillah. Geraknya lebih cepat. Itu untuk salat Jumat. Tinggalkan yang lain, fas'au. Tapi untuk maghfirah itu sari'u, bergegas-gegas. Tadi yang lain lebih benar yang pikiran. Itulah tadi kalau kita mau men-set ketika sahur umpamanya. Pikiran pertama kita adalah memperbanyak istighfar. Dalam surah Az-Zumar yang sudah kami bacakan juga tadi, ini salah satu bentuk contoh bagaimana Allah SWT menyambung. Allah sebut hamba-hambanya, "Qul ya ibadi," hambaku. Padahal yang sudah alladzina asrafu, mereka sudah buat kesalahan tadi. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari kasih sayang Allah, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Semua dosa akan Allah, semua dosa. Bahkan Firaun yang main Firaun. Itu kalau kita buat ranking di antara semua manusia yang paling banyak dosa, itu menjadi untuk merendahkan manusia lain. Itu menjadi iktibar bagi kita, hasil daripada bacaan kita dari Al-Quran. Kalau kita mau ranking manusia-manusia yang paling jahat, mungkin masuklah di situ 10 besarnya Firaun. Namun semua yang memaafkan kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah kepada Musa dan Harun? Ajija, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Dia memang sudah luar biasa melampaui batas, tapi tidak. Bukan sekedar dakwah, bukan sekedar menyampaikan, tapi faqula lahu qawlan layyinan idhaba gagal. Kata Allah, coba dengan yang lembut sampaikan kepada Fir'aun. Itu Fir'aun. Maka begitu Allah kasih peluang untuk orang yang sudah sangat jahat, anak manusia yang sudah sangat ingkar dan melawan Allah SWT. Kalau dihitung dosanya itu tiap detik, karena dia mengaku Tuhan. Itu bukan lagi satu. Setiap berjalan satu detik, satu dosa. Dan dosanya besar semua. Tapi tidak. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar. Mungkin dia akan bisa teringat nanti. Au yakhsha, akan membuat dia takut. Tapi Firaun akhirnya tidak mencoba. Tapi diceritakan oleh Al-Quran di akhir-akhir hayatnya, ketika dia sudah hampir tenggelam, sudah nampak malaikat maut, dia ucapkan juga itu, bantu. Saya beriman, aku patih kayak kilo, annahu la ilaha, tidak ada Tuhan illa alladzi amana bihi bani Israil. Pakiban yang beriman bani Israil menacik dan beriman. Sudah keluar dari lidah dari lisan Firaun. Tapi kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima lagi taubat dan istighfar ketika sudah nampak malaikat maut, sudah di dalam sakaratul maut. Inilah yang kita tidak inginkan ketika begitu banyaknya peluang kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta ampunan Allah Subhanahu wa taala jangan terlewat, dan Allah Subhanahu wa taala tetap beri kita kesempatan. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.